bulan November nanti tangan-tangan Pak Jokowi sudah tidak lagi sekokoh sekarang. Jokowi efek tidak lagi sekuat yang sekarang. Karena dia sudah menjadi mantan presiden. Cawe-cawe Jokowi hanya berpengaruh pada penetapan. Pada penentuan nanti, kalau kita rakyat Indonesia sadar bahwa nepotisme ini tidak boleh dilanjutkan, bahwa kolusi ini tidak boleh dilanjutkan, kita harus menghadang siapapun dia yang dicalonkan oleh orang-orang yang sedang membangun dinasti nepotisme dan kolusi dengan menempatkan orang-orangnya. Siapapun yang dipilih. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir ini saya menyimak berita-berita di media mainstream tentang upaya cawe-cawe dari Presiden Jokowi untuk Pilkada 2024. Ini menarik sekali karena Pilkada itu kan dilaksanakan bulan November tahun 2024. Pada saat itu Presiden Jokowi sudah lengser, sudah menjadi mantan presiden. Nah, upaya itu terus dilakukan oleh Presiden Jokowi karena pendaftaran calon kepala daerah mulai gubernur dan wali kota ini mulai bulan Agustus sampai nanti penetapannya kalau tidak salah tanggal 22 September 2024. Pada saat itu Presiden Jokowi masih menjadi presiden. Artinya cawe-cawe Pak Jokowi ini masih dominan untuk menentukan calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada serentak tahun 2024. Ini menarik sekali. Beberapa majalah terkemuka sudah mengemukakan bahwa ada pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai. Kelihatannya Pak Jokowi untuk level gubernur ini akan menempatkan orang-orangnya di provinsi-provinsi yang strategis. Sebagai contoh, di Jawa Tengah itu akan ditempatkan konon mantan Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, yang sekarang menjadi Irjen Kementerian Dalam Negeri, akan dicalonkan untuk Gubernur Jawa Tengah. DKI Jakarta ini menarik sekali karena ada upaya untuk menghadang laju dari Anies Baswedan yang sudah dipastikan akan maju, entah melalui partai apa. Yang jelas PKS sudah menetapkan Anies Baswedan menjadi calon gubernur 2024. Nah, yang belum jelas ini adalah Nasdem dan PKB. Ini sedang digarap. PDIP untuk Jakarta juga sedang bingung. Ada surat resmi dari DPD PDI Perjuangan. Yang mengherankan ini justru DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mengusulkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini sedang dipertimbangkan oleh DPP karena rekomendasi dari partai PDI Perjuangan tentu dari DPP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada yang menarik terkait dengan Anies Baswedan ini. Karena dari beberapa survei Anies sekarang masih terunggul di antara calon-calon yang lain. Sedangkan PDI Perjuangan belum mempunyai calon yang firm. Ada sedikit dilema buat PDI Perjuangan untuk mendukung Anies. Yang pertama, kita masih melihat trauma politik identitas pada Pilkada 2017 yang lalu, di mana Anies mempunyai cacat sejarah mengendarai politik identitas untuk menduduki kursi nomor 1 di Balai Kota DKI Jakarta. Tapi di sisi lain harus diakui Anies Baswedan ini adalah antitesis dari seorang Jokowi. Sehingga bisa dimaknai bahwa bisa jadi PDI Perjuangan akan mendukung Anies untuk menghadang laju calon yang digolkan oleh istana. Nah, untuk menghadang laju Anies ini konon
sudah ada kesepakatan bahwa Gerindra dan Golkar akan mendorong Ridwan Kamil untuk berlaga di DKI 1 nantinya. Agak berat sebetulnya untuk Kang Emil berlaga di Jakarta karena Kang Emil ini tidak mempunyai grassroots yang kuat. Tapi sekali lagi ini harus dimaknai bahwa ini adalah upaya dari Pak Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya untuk menghadang laju Anies Baswedan di DKI Jakarta. Agak sedikit kontradiktif sebetulnya. Di sisi lain sudah ada undang-undang DKJ, di mana Pak Jokowi menginginkan ibu kota negara pindah ke Nusantara. Tapi mengapa masih open, masih peduli, masih care dengan Jakarta? Karena kelihatannya ada keraguan-raguan dari Pak Jokowi apakah benar PP, peraturan pemerintah itu tentang pemindahan ibu kota itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo. Apakah benar Pak Prabowo benar-benar mau memindahkan ibu kota sekarang? Karena terlihat Pak Prabowo masih agak ragu-ragu. Bahkan kemarin saya katakan konon Pak Prabowo akan menempuh strategi yang berbeda dengan pendahulunya. Artinya di sini lepas daripada Jakarta masih menjadi epicentrum untuk politik dan ekonomi, ini juga ada muatan keraguan-raguan dari Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo akan mau memindahkan ibu kota ke Nusantara. Nah, di Jawa Timur konon akan memasang Khofifah. Di Jawa Barat ini domainnya Gerindra katanya akan mendorong Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Terus Sumatera Utara ini sudah pastilah Gerindra sudah memberikan rekomendasi pada sang menantu Joko Widodo, Bobi Nasution. Nah, kalau melihat tempat-tempat atau provinsi-provinsi yang ingin dikuasai oleh Pak Jokowi, ini adalah provinsi-provinsi yang mempunyai kantong suara besar. Ini bisa jadi Pak Jokowi bisa dimaknai sedang berinvestasi untuk tahun 2029 nanti kalau benar orangnya bisa menjadi pemenang Pilkada 2024. Tapi catatan saya adalah jangan salah, pengaruh Jokowi atau Jokowi efek itu hanya sampai pada penetapan calon kepala daerah. Bulan November nanti tangan-tangan Pak Jokowi sudah tidak lagi sekokoh sekarang. Jokowi efek tidak lagi sekuat yang sekarang. Karena dia sudah menjadi mantan presiden. Artinya menurut saya ada peluang Pak Prabowo juga akan mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi kemenangan para kepala daerah yang akan membantu dia. Karena pemerintahan Pak Prabowo tahun 2024-2029 ini akan dipengaruhi dengan adanya kepala daerah khususnya gubernur yang mampu dikendalikan oleh Pak Prabowo. Nah sekarang kuncinya adalah di Pak Prabowo. Mungkin dalam penetapan ini Pak Prabowo membiarkan Pak Jokowi masih merasa kuat untuk menentukan calon-calonnya. Tapi nantinya bulan Oktober tanggal 20 setelah Pak Prabowo resmi dilantik menjadi presiden, saya mempunyai keyakinan Pak Prabowo akan kembali menata ulang meskipun dengan calon yang sama untuk supaya calon-calon yang sudah ditetapkan ini lebih condong dalam kendali seorang Prabowo dibandingkan Jokowi. Pertanyaannya sekarang apakah orang-orang yang ditetapkan oleh Pak Jokowi itu akan setia loyal kepada Pak Jokowi meskipun dia sudah jadi mantan presiden? Ini politik, Bu. Politik itu tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Apalagi Pak Jokowi sudah memberikan contoh bisa mengkhianati partai yang mencalonkan dirinya, yaitu PDI Perjuangan. Artinya jangan harap meskipun calon-calon kepala daerah ini sudah di-endorse oleh Pak Jokowi, itu akan tetap loyal kepada Pak Jokowi. Mereka akan tetap loyal pada presiden yang berkuasa, dalam hal ini Prabowo. Saya memaknai bahwa
upaya Pak Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya ini adalah jangan sampai Pak Jokowi kehilangan pengaruh dan totally menjadi lemdak atau bebek lumpuh. Ini arahnya ke sana. Tapi jangan lupa juga bahwa Pak Prabowo juga ingin mempunyai pengaruh yang lebih kuat kepada kepala daerah di bawahnya. Sahabat Indonesia, ini level gubernur. Sebetulnya yang lebih strategis lagi adalah di kabupaten dan wali kota. Karena mereka langsung menguasai massa. Ini juga konon menjadi perhatian dari Pak Jokowi untuk menancapkan orang-orangnya. Ada mantan sekretarisnya atau ajudan atau mungkin stafnya Gibran di Solo Tigo. Ada juga mungkin Gibran juga sedang menyiapkan seseorang untuk menjadi wali kota Solo. Nah, satu lagi tentang Kaisang. Kaisang ini sedang akan ditempatkan menjadi wakilnya siapa? Entah di Jawa Tengah, entah di DKI Jakarta. Karena dengan manuver yang luar biasa memalukan, Kaisang ini akhirnya memang mempunyai kualifikasi untuk menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Kecuali KPU mempunyai ketetapan hati, mempunyai nurani, mempunyai martabat untuk tidak mengubah PKPU yang sudah ada. PKPU yang sudah ada adalah umur 30 tahun ditentukan pada saat penetapan. Karena domain KPU adalah di penetapan sampai pada pemilu. Kalau pelantikan itu bukan domain lagi dari KPU. Ini mungkin para hakim agung yang menentukan perubahan undang-undang itu mungkin juga tidak terlalu mengerti tentang sistem ketatanegaraan, bahwa sistem pemilu kita domain KPU adalah pada saat proses penjaringan sampai penetapan, kemudian pelaksanaan pilkada, kemudian penetapan pemenang. Setelah itu pada saat pelantikan itu sudah kemenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini masih menarik karena Kaisang ini kelihatannya akan tetap disodorkan untuk Jakarta atau mungkin Jawa Timur atau mungkin Jawa Barat, dan bukan tidak mungkin karena kita mempunyai pengalaman buruk. Referensi politik gentong babi mungkin akan terjadi, akan dilakukan dalam skala provinsi atau kabupaten kota. Karena bukan tidak mungkin mereka masih mempunyai amunisi yang besar untuk mempersiapkan hal itu. Jadi sahabat Indonesia, sebetulnya saya heran seorang presiden yang 2 kali menjabat itu masih ingin cawe-cawe dalam pilkada. Seharusnya Pak Jokowi seperti janjinya pada wawancara dengan wartawan asing, bahwa dia setelah tidak lagi menjabat akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa dan mungkin akan aktif bergiat di bidang lingkungan hidup. Ini janjinya. Tapi kita tahu sering sekali apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dilakukan selama ini. Jadi sahabat Indonesia, terakhir saya katakan bahwa cawe-cawe Jokowi hanya berpengaruh pada penetapan. Pada penentuan nanti, kalau kita rakyat Indonesia sadar bahwa nepotisme ini tidak boleh dilanjutkan, bahwa kolusi ini tidak boleh dilanjutkan, kita harus menghadang siapapun dia yang dicalonkan oleh orang-orang yang sedang membangun dinasti nepotisme dan kolusi dengan menempatkan orang-orangnya. Siapapun yang dipilih, kita harus melawan. Itu cara kita, cara rakyat untuk menghadang, melawan kelompok-kelompok yang sedang membangun dinasti politik, baik yang berbau nepotisme maupun kolusi. Karena apa? Setiap dinasti politik yang berafiliasi pada nepotisme dan kolusi itu ujungnya adalah korupsi nantinya. Jadi saya berharap Pak Prabowo kembali meningkatkan kapasitas dirinya sebagai seorang presiden yang sebenarnya. Jangan sampai kendali kepala-kepala daerah itu justru lebih loyal kepada mantan presiden dibanding
presiden yang berkuasa. Dan saya yakin seorang Prabowo bukan orang yang bodoh membiarkan hal ini terjadi. Ini masih berlanjut, masih dalam tataran wacana di ruang publik, karena akan kita lihat bulan Agustus nanti siapa yang dicalonkan di daerah-daerah yang potensial. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita lihat saja seperti apa. Luar Jawa yang paling potensial suaranya adalah Sumatera Utara. Itu jelas akan Bobi akan diplot ke sana. Sekarang tinggal PDI Perjuangan. Sebagai pemenang pemilu, jangan sampai kalah strategi lagi oleh Pak Jokowi. Kecerdasan strategi untuk menempatkan orang-orang dari PDIP itu akan menentukan PDIP tahun 2029 nanti. Bisa jadi kalau strategi PDIP bagus untuk Pilkada 2024, PDI Perjuangan bisa menjadi pemenang pemilu 4 kali berturut-turut. Tapi kalau tidak, PDI Perjuangan akan going down. Jadi sekali lagi tinggal kecerdasan, strategi dari Bu Megawati dan elit-elit PDIP untuk menghadang laju orang-orang yang didukung, di-endorse oleh kelompok atau orang yang sedang membangun dinasti politik yang berafiliasi pada nepotisme maupun kolusi. Ini tidak sehat buat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.